warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaisi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Hanifah Saniah Didinilah dan rekan saya Disnawita Dwi Angkita, Najwa Nur Hamidah, dan Michelle Putri. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan hasil diskusi kami mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, dalam pasal 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, kaum belajar, wijaiswara, tutor, instruktur, dan fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan pengkhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga pendidik juga dapat diartikan sebagai orang yang berperan serta dalam proses pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk menciptakan sosok manusia yang berpendidikan. Yang selanjutnya, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, latihan, dan pemberhentian. Lalu, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Kemendiknas Nomor 8 Tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidikan dan kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Adapun fungsi Ditjen PMPTK yaitu 1. Menyiapkan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan kependidikan. 2. Melaksanakan kebijakan bidang peningkatan mutu pendidik dan kependidikan. 3. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan kependidikan. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidik dan kependidikan. 5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. Materi selanjutnya mengenai tugas dan fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas pendidik dan tenaga kependidikan tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yaitu yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, lalu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun peraturan masyarakat. Antara lain, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani. Lalu, pendidik untuk pendidik formal pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Terdapat pula hak dan kewajiban para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hak mereka yaitu yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi.
kerja. Lalu, adapun kewajiban mereka yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mampu komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis kependidikan. Yang pertama, ada tenaga struktural yang merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang kedua, tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan dalam pelaksanaan pekerjaannya, mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang terakhir, tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaannya pekerjaannya lebih dituntut untuk kecakapan teknis operasional atau teknis administrasi. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, materi berikutnya yaitu aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Aktivitas manajemen terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan manajemen terhadap pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan terhadap pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Di negara kita, status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan non-PNS yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Penyusunan kebutuhan tenaga dilakukan untuk menjawab pertanyaan pegawai yang dibutuhkan dan mengetahui jumlah tenaga dan kualifikasi yang diperlukan pada setiap unit organisasi, baik dari memiliki kuantitas maupun memiliki kualitas, untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dan yang kedua ada seleksi. Seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Yang ketiga, ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kerja. Berdasarkan definisi di atas, manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan itu meliputi diantaranya yang pertama, ada fungsi esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja yang ada sekarang. Selanjutnya, yang keempat ada pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi adalah suatu program kompensasi atau balas jasa, umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan karyawan dan pemerintah dengan tujuan pemberian kompensasi. Antara lain adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi stabilitas karyawan, serta disiplin. Yang kelima, ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan satu seseorang dalam organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan organisasi yang bersangkutan. Yang terakhir, ada pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Fungsi pemberhentian harus mendapatkan pelatihan serius dari pemimpin. Pemberhentian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP yang berbunyi, berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada organisasi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pada akhir presentasi kali ini, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan segenap aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari proses perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan, masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai pada akhirnya diberhentikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia. Perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, dan penghargaan pendidikan dan pelatihan atau pengembangan.
hingga akhirnya diberhentikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya pada konteks berbisnis di dunia pendidik. Tujuan ini merupakan lebih mengarah kepada pengembangan pendidikan lebih bermutu. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.